Untuk informasi lain, Saudara, himbauan jalan kaki serentak bagi warga Nusa Tenggara Timur belum direspon maksimal oleh masyarakat NTT. Terpantau, warga masih menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4 ke tempat kerja mereka. Pantau pagi tadi di halaman kantor Gubernur NTT, ratusan kendaraan roda 2 maupun 4 masih diparkir. ASN masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerja, meski Gubernur mengimbau masyarakat berjalan kaki saat beraktivitas. Himbauan ini tertulis dalam surat edaran Gubernur NTT pada 7 November 2022 lalu yang pelaksanaannya dimulai hari ini. Aturan ini bertujuan untuk menekan inflasi dan ramah lingkungan. Bisa diaplikasikan dengan kakak punya tugas atau pekerjaan? Agak susah soalnya tempat tujuan dengan tempat kerja sangat jauh. Jadi sangat memakan waktu yang banyak kalau untuk berjalan kaki. Kalau angkutan umum ada tidak? Dari rumah atau dari kompleks rumah ke tempat kerja? Tidak ada. Atau ada tapi dia harus berganti rute? Iya, harus berganti rute. Berapa kali kalau kakak punya rute? Sekitar 2 kali. Informasi lebih lanjut soal aturan jalan kaki bagi warga NTT, kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Edi Olin di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Edi, selamat pagi. Aturan ini sudah keluar tahun lalu dan mulai diterapkan hari ini. Bagaimana pantauan Anda mengenai pelaksanaan dari aturan ini? Ya baik, selamat pagi Timothy dan juga saudara. Aturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat edaran terkait himbauan untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur agar mulai berjalan kaki sejak hari ini tanggal 7 Maret 2023 guna menekan laju inflasi. Sejauh ini tidak ada sanksi yang akan diberikan bagi masyarakat ataupun ASN jika tidak melaksanakan himbauan ini. Karena himbauan ini sendiri tidak bersifat mengikat untuk seluruh masyarakat. Begitu, Timothy. Dan apakah terlihat ini dilaksanakan oleh masyarakat? Adakah perubahan dalam aktivitas masyarakat sejak ini diterapkan? Ya baik, Timothy dan juga saudara, sesuai pantauan kami sejak pagi hari tadi terkait pelaksanaan himbauan untuk berjalan kaki dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, kami melihat bahwa masyarakat belum respon terkait himbauan untuk berjalan kaki dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari mulai hari ini. Beberapa masyarakat termasuk ASN yang enggan menyebutkan namanya memberikan alasan seperti ini. Pertama, mereka tidak bisa berjalan kaki untuk ke tempat kerja karena jarak tempuh yang jauh antara kantor dan rumah mereka. Yang kedua, masyarakat tidak punya banyak kesempatan karena padatnya aktivitas di pagi hari di dalam rumah sebelum berangkat kerja. Karena itu mereka tidak bisa berjalan kaki dari rumah ke kantor maupun ke tempat kerja lainnya. Dan yang ketiga sendiri, ini yang sedikit krusial, masyarakat juga merasa bingung dengan himbauan untuk berjalan kaki dalam menekan laju inflasi. Masyarakat justru mempertanyakan apa korelasinya berjalan kaki dengan menekan laju inflasi. Nah ini yang membuat masyarakat enggan mengikuti himbauan dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Timothy. Ya, kalau tadi Anda mengatakan tidak ada sanksi atau sebelum ada sanksi sebenarnya, apakah ada rencana hal tersebut sampai disanksi kalau memang tidak diikuti oleh masyarakat ke depannya? Ya, memang sejauh ini dari pemerintah provinsi sendiri belum mengeluarkan semacam edaran atau aturan yang menyebutkan bahwa akan dikenakan sanksi. Namun kita tidak tahu ke depannya seperti apa yang akan ditempuh pemerintah provinsi jika himbauan ini tidak terlaksana, Timothy. Lalu untuk aturan ASN dan siswa SMA yang masuk pukul 5.30 pagi, apakah ini sebenarnya berlaku untuk semua ASN dan semua SMA di NTT? Ya baik, Timothy, untuk kebijakan bagi para siswa SMA dan ASN ini hanya untuk siswa SMA kelas 12 atau kelas 3 yang hanya ada 2 SMA, di 2 SMA dalam Kota Kupang yang melaksanakan
kebijakan masuk sekolah mulai pukul 5:30 atau setengah 6 pagi. Dan juga dikhususkan bagi ASN yang bekerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan pada 2 sekolah dan khusus Dinas Pendidikan ini masih dalam tahap uji coba untuk 1 bulan ke depan. Dan nantinya akan dievaluasi oleh pemerintah provinsi. Meski demikian, tidak ada dasar hukum yang dikeluarkan pemerintah provinsi sendiri untuk melaksanakan kebijakan ini. Timothy. Dan apakah Anda mendapatkan tanggapan terkait khususnya untuk ASN yang juga diwajibkan dari Dinas Pendidikan ini diwajibkan untuk masuk pada pukul 5.30, apakah ada tanggapan yang Anda dapatkan? Ya, Timothy, sejauh ini belum ada tanggapan negatif atau respon negatif dari ASN. Memang kita tahu mungkin mereka juga merasa menolak, tapi mereka tidak bisa mengungkapkan secara langsung gitu. Jadi beberapa ASN yang kita temui dan kita wawancara, ya mereka sambut positif sementara waktu ini, Timothy. Baik, terima kasih Edi Olin melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.